warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Jadi intinya kita harus mengetahui dahulu pengertian terkait dengan analisa laporan keuangan. Kita ketahui bersama menurut Kasmir tahun 2017, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan adanya salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga manajer dalam mengambil suatu keputusan dapat akan lebih akurat. Jadi kita ketahui bahwa laporan keuangan ada beberapa jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Nah, dari laporan-laporan keuangan tersebut, disinilah perlu adanya suatu konsep, ya, pemahaman dan analisa terkait bagaimana kita melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Ada beberapa jenis-jenis rasio yang akan kita bahas di sini, kaitannya bagaimana cara kita menggali bahwa untuk menganalisa laporan keuangan perlu adanya suatu pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Kita ketahui dahulu bagaimana kegunaan dari analisa rasio keuangan. Menurut Hardjito dan Martono, laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Ya. Seperti salah satunya adalah pengambilan keputusan investasi, yaitu dilakukan oleh seorang investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Ya, tentu saja dilihat bagaimana dari aspek kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian adanya keputusan pemberian kredit juga seperti itu. Jadi seorang kreditor yang akan melakukan pemberian kredit kepada perusahaan kita harus melihat dulu bagaimana struktur di laporan keuangan kita, kemudian progres terkait dengan jaminan pemberian kredit, ya, yang sudah tercapai dan sebagainya. Begitu juga terkait dengan penilaian aliran kas di perusahaan. Kemudian penilaian sumber-sumber ekonomi, kemudian melakukan klaim terhadap adanya sumber-sumber dana, kemudian menganalisa perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, dan menganalisis penggunaan dana. Inilah kegunaan-kegunaan dalam analisa rasio keuangan menurut Hardjito dan Martono. Kemudian secara garis besar ada 4 jenis rasio yang akan kita gunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan menurut Hardjito dan Martono, yaitu yang pertama adalah rasio likuiditas. Ya, kita ketahui bersama likuiditas itu terkait dengan menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya, ya, dengan hutang lancar. Jadi dalam rasio likuiditas ini itu digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan itu dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi atau kewajiban jangka panjang. Ya, ini terkait dengan bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban finansial yang dipenuhi, ya, terkait dengan kewajiban jangka panjang, ya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas atau dikenal juga dengan rasio efisiensi, ya, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Kemudian ada juga rasio leverage. Nah,
Terkait dengan rasio ini, mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari adanya hutang atau pinjaman, ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat terkait dengan rasio keuntungan atau profitability ratio. Jadi di dalam rasio keuntungan ini ya atau rentabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan ya dari penggunaan adanya modal perusahaan. Baik, untuk selanjutnya kita mulai adanya perhitungan atau analisa terhadap rasio-rasio keuangan yang sudah kita pelajari bersama tadi di slide sebelumnya. Kita mulai yang pertama terkait dengan liquidity ratio ya atau rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ini ada dua macam rasio ya, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar adanya hutang yang harus ya yang segera harus dipenuhi dengan adanya aktiva lancar perusahaan. Sehingga rumus ya atau formula dalam current ratio ini adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kemudian adanya quick ratio ya dalam likuiditas rasio ini, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera ya harus dipenuhi dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan ya. Jadi rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi adanya hutang lancar. Kemudian rasio selanjutnya yaitu activity ratio ya atau rasio aktivitas. Yang pertama ya dengan perhitungan receivable turnover atau perputaran piutang. Di sini merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam piutang itu berputar dalam satu periode tertentu. Dengan rumus receivable turnover, penjualan kredit bersih setahun dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian yang kedua, inventory turnover atau perputaran persediaan ya. Yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan itu berputar dalam satu periode tertentu ya. Jadi untuk rumusnya karena di sini kaitannya dengan persediaan, rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian kaitannya dengan aktivitas rasio selanjutnya adalah receivable turnover index atau perputaran piutang harian ya. Hampir sama dengan receivable turnover kaitannya dengan adanya piutang. Kalau di sini kaitannya lebih kepada periode rata-rata yang dibutuhkan dalam pengumpulan piutang ya. Jadi rumusnya adalah jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang atau piutang dikali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit. Kemudian yang keempat adalah total aset turnover atau perputaran aktiva. Merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue atau pendapatan bagi perusahaan. Dengan rumus total aset turnover, penjualan bersih dibagi dengan aktiva. Nah, untuk selanjutnya, rasio leverage ya, atau rasio hutang ada dua ya dalam menganalisa rasio hutang ini. Yang pertama adalah debt ratio atau rasio hutang, yaitu persentase besarnya aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang ya. Debt ratio rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva. Kemudian yang kedua total debt to equity ratio
atau rasio total hutang terhadap modal sendiri, yakni bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijanjikan atau dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang, ya, dengan rumus total hutang dibagi adanya modal sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan rasio keuntungan atau profitability ratio, itu ada 5 perhitungan, yaitu gross profit margin, ya, mengukur laba bruto per rupiah penjualan dengan rumus penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dikurangi penjualan bersih, ya, dibagi penjualan bersih. Kemudian net profit margin, ya, menunjukkan laba neto per rupiah penjualan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Kemudian yang ketiga adalah return on investment atau ROI, ya, kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Ya, ROI rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Nah, dalam ROI ini juga bisa dihitung dengan rumus NPM dikali dengan Tato, ya. Kemudian return on equity atau ROE. Ini merupakan kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak atau EAT, ya, dibagi total aktiva. Kemudian yang terakhir dalam rasio profitabilitas adalah rentabilitas ekonomi atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan. Ya, rumusnya adalah laba bersih setelah pajak EAT dibagi total aktiva. Nah, perlu diketahui juga dalam menganalisa laporan keuangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan sehingga untuk mempermudah adanya seorang pemakai laporan keuangan, ya, dalam menganalisis laporan keuangan itu digunakan analisa common size, ya. Analisa common size ini dilakukan dengan merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laba rugi menjadi bentuk persentase berdasarkan angka tertentu. Jadi dalam neraca, ya, yang aktivanya dianggap memiliki nilai dasar 100%. Jadi dibuat persentase. Kemudian di dalam laba rugi, penjualan digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Ya. Jadi indikatornya adalah dalam bentuk persentase. Perbedaannya, nah, pada analisis indeks ini, analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan itu, ya, pada tahun dasar menjadi 100. Tetapi dalam pemilihan tahun dasar itu bukan selalu tahun yang paling awal, ya, tetapi yang dianggap normal. Dalam arti laporan keuangan itu laporan yang sifatnya tidak fluktuatif, ya, walaupun fluktuatif mungkin tingkat fluktuatif dari tahun ke tahun atau dari periodenya itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, dengan demikian analisis ini untuk membandingkan adanya perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, demikian, ya, materi kita terkait dengan analisa laporan keuangan. Terima kasih.